Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Claudia Octaviandotti dengan NIM 23140101, Fakultas Ilmu Komputer Teknik Informatika Universitas Indonesia Timur. Kali ini dalam video tutorial Windows Server 2019 saya akan bahas mengenai manajemen firewall dengan grup polis. Oke. Firewall, apa itu firewall? Pasti sudah pada tahu dan sebagian besar pasti sudah pernah dengar apa itu firewall. Tapi kalau yang belum tahu, jadi yang namanya firewall itu sebuah program yang menjadi garda terdepan dalam pertahanan keamanan jaringan. Dan itu berada di sistem operasi Windows dan sistem operasi lain juga punya firewall sendiri. Seperti Linux dan MUS juga punya. Nah, firewall ini bentuknya sebuah software. Jadi software yang tugasnya memfilteri trafik atau lalu lintas paket data di jaringan komputer. Apabila paket data itu hendak mengakses sistem operasi. Jadi di sebuah server. Contohnya server Windows 2019 yang kita gunakan untuk praktik ini, dia punya firewall. Begitu juga komputer. Saya sendiri itu punya firewall. Dan firewall itu garda terdepan untuk memfilter program-program apa saja yang boleh mengakses ke jaringan komputer. Contohnya, misalnya ini sebuah infrastruktur kantor perusahaan dan melindungi oleh firewall. Dia memfilteri paket-paket dari jaringan publik dari internet. Apakah ke jaringan itu inbound atau outbound? Outbound traffic yang hendak menuju ke dalam infrastruktur, outbound dari infrastruktur keluar, artinya ke publik internet. Jadi dua lalu lintas utama yang ditangani oleh firewall, yaitu inbound dan outbound. Oke. Nah, pada dasar yang namanya firewall itu konsepnya sederhana. Pada dasarnya firewall itu cuma membuka dan menutup ponton, itu ibaratnya sebuah pintu PU komputer yang bisa dilewati oleh trafik yang keluar masuk. Ibaratnya kayak pintu sebuah gedung utama. Gedung jumlahnya pon itu 65.535 pon. Pasti pernah dengar berapa protokol seperti FT dan FTP itu portnya nomor 21, lalu ada DNS. Nah, DNS itu portnya 53. Jadi yang namanya mens berkomunikasi di jaringan itu lewat port nomor 53. Kemudian port 80 ini yang paling umum, ini HTTP. Kalau kita akses di internet pasti lewat port 80. Kemudian port 443. Nah, 443 itu HTTP, TTPS buat internet juga dan sebagainya. Dan bahkan ada beberapa aplikasi tertentu yang menggunakan istilah sudah pasti pakai nomor port tertentu. Contohnya MySQL, data MySQL dia portnya 3306. Kalau tidak salah dia sudah ngetag itu, sudah defaultnya portnya dia. Kemudian sebenarnya pada dasarnya seperti itu, cuma buka tutup port saja. Namun sering berkembangnya teknologi firewall. Firewall juga berfungsi untuk melakukan filtering terhadap program IP address tertentu. Ini portnya juga kemudian protokol dan servisnya. Jadi tidak cuma port saja yang dibuka tutup, tapi dia juga memfilter. Program ini tidak boleh mengakses ke jaringan. Terus IP address ini tidak boleh mengakses ke jaringan atau dia menerima trafik dari luar yang IP addressnya sekian. Oh, ini boleh apa tidak bisa diblok oleh firewall atau diperbolehkan masuk oleh firewall. Profil firewall di Windows itu ada 3 yang dikenal. Ada domain privat, publik. Nah, ini sesuai dengan profil jaringan yang bisa terdeteksi di Windows. Sempat kita bahas di video sebelumnya, kalau domain ini kita buat domain privat.
jaringan rumahan, network perusahaan, kemudian ada public. Public ini sebuah jaringan yang bebas. Biasanya di wifi gratis kalau kita ke Serbak atau Hard itu profilnya jaringannya. Jadi profil wifi ini menyesuaikan dengan profil network yang ada. Oke, itu penjelasan singkat tentang mengenai firewall. Sekarang praktiknya bagaimana? Kalau di Windows Server, sekarang kita login dulu ke domain control. Oke, di partikel ini kita akan menggunakan memanager firewall lewat grup policy. Jadi kita akan mengatur semua klien-klien yang terhubung ke domain control ini. Apakah dia bisa mendisable firewall? Kita bisa mengaktifkan firewall, kita bisa memblok program tertentu, membuka port tertentu, dan sebagainya. Oke, caranya kita masuk ke menu tools, kemudian ke grup policy management. Oke, seperti biasa kita punya domain di sini, sukasuka.com. Kita mau terapkan firewallnya itu untuk semua klien. Kita buat dulu di sini sebuah grup policy untuk memanage firewall. Contohnya disable firewall. Oke, sesuai namanya saya akan mendisable firewall di semua klien ini sudah dibikin. Sekarang kita klik kanan, kemudian edit group policy ini di maximum size dulu. Oke, sekarang disable firewall, kita masuk ke menunya di bagian komputer, configure policy, kemudian Windows setting, security setting ini saya panjangkan dulu biar enak dilihat. Oke, kemudian di sini ada Windows Defender Firewall with Advanced Security. Kita expand lagi yang Windows Defender Firewall. Di dalam ada Inbound Air Security. Nah, ini kita biasa di figure inbound rules. Bagaimana outbound rules, bagaimana security range-nya, bagaimana kita mau menable firewall. Kita klik kanan yang bagian ini, Windows Defender Advanced Security. Kita klik kanan, kemudian properties, atau sebelumnya kita bisa baca dulu dia overview. Keterangannya singkat domain, profilnya dikonfigur jadi settingan masih default. Private profil juga masih default, belum dikonfigurat. Begitu juga public profile. Nah, kita bisa masuk ke Windows Defender Firewall properties seperti ini, atau sebelumnya kita bisa lihat connection core security rules bagaimana, terus inbound rules-nya, outbound rules-nya kita bisa ke figure semua di sini. Oke, contohnya kita mau di disable firewall. Kita klik saja di sini Windows Defender Firewall Properties. Kemudian kita bisa lihat lagi menunya di sini, profilnya yang mau kita disable, yang profil domain, profil privat atau public. Ini ada IPS. Misalnya mau mendisable domain profil di firewall, untuk di lingkungan domain akan saya disable. Oke, disable-nya tidak aman. Jadi kalau kita berada di sebuah perusahaan yang sangat besar, yang tidak aman. Jadi kalau kita berada di perusahaan yang sangat besar, umumnya perusahaan tidak akan menggunakan firewall, dan perusahaan itu pasti tipe networknya domain, dan di lingkungan domain biasanya IT security-nya tidak mau menggunakan firewall bawaan dari Windows Server. Kenapa? Terlalu standar dan agak rumit mengkonfigurasinya. Dan biasanya perusahaan besar membeli produk antivirus atau produk security system yang fiturnya lebih handal dan lebih lengkap daripada firewall bawaan Windows. Contohnya Symantec N-Drop. Nah, itu adalah salah satu antivirus terkenal untuk lingkungan corporate. Lalu Kaspersky Internet Security yang bisa
yang kalau perusahaan beli itu saya dapat edisi yang corporate lisensi lah, corporate edition yang security-nya lebih bagus dan kustomisasi security-nya itu lebih lengkap lagi. Oke. Lebih lengkap lagi. Oke. Sekarang kita coba disable yang domain di firewall stat. Kita klik saja off di sini, oke. Kemudian inboard collection kita not, configuration saja dua-duanya. Outbound juga not configuration karena sudah di off. Oke, kemudian kita klik oke. Nah, oke, sudah. Sekarang disable fire ini kita tinggal terapkan untuk diterapkan di mana? Mau di semua boleh atau di out tertentu saja bisa. Bisa semua seperti biasa kita taruh saja di sukasuka.com. Ini sudah. Nanti semua akan berlaku termasuk servernya juga akan kena aturan-aturan firewall. Oke, kita klik kanan di sukasuka.com, link in next station GPO, kemudian pilih disable firewall, kita klik oke. Nah, sekarang kita coba jalankan salah satu klien. Apakah terstable firewallnya? Kita coba, oke. Kita login dulu, oke, sudah login. Sekarang kita ke control panel. Kita Windows differential, oke. Sekarang perhatikan di sini ada peringatan for you security some setting are managed by your system administrator. Berarti beberapa setting security di firewall ini manage oleh administrator Windows servernya. Contohnya domain network ini connected tapi off warnanya merah. Kenapa? Karena dari server disable firewallnya tinggal bagian supportnya atau admin servernya tinggal push install saja antivirus yang diperlukan ke masing-masing klien. Lalu tim IT security-nya tinggal configure antivirus dari servernya. Jadi centralis yang namanya antivirus yang versi corporate itu tersentralisasi, ada servernya sendiri, bisa membuka atau menutup port tertentu, memperbolehkan program tertentu untuk berjalan dan sebagainya. Dan semua settingan yang berkaitan dengan security biasanya disetting di service antivirus. Oke, ini contohnya kalau kita mau mendisable firewall, kita bisa juga disable si private network dan gue start ini bisa saja, tapi saya tidak akan lakukan sekarang. Jadi silakan latihan bikin salah satu sebuah grup polis di sini untuk mendisable firewall untuk bagian private network, dan setnya silakan kalian coba sendiri. Pastikan kalian bisa dengan perhatikan cara yang tadi, oke. Untuk contoh selanjutnya, kalian bisa perhatikan dengan cara yang tadi. Oke, untuk contoh selanjutnya saya coba contohkan. Kita juga bisa memfilter atau membuat sebuah rules di grup voice untuk program tertentu. Apakah program ini diperbolehkan mengakses ke network atau tidak. Bisa juga IP address tertentu bisa kita tentukan boleh mengakses network atau tidak, port protokol dan server tertentu juga bisa. Oke, caranya kita kembali ke server dulu. Oke, di sini kita bisa utak-atik, kita bisa bikin grup polis baru. Sebenarnya jadi kita saja si polis ini, suara ini misalnya kita mendisable port tertentu atau program bisa sekali tentukan dulu bagian-bagian misalnya inbound roles. Kita bisa klik di tempat yang kosong ini, pastikan sudah terpilih outboard rule, klik kanan new, rules. Kita pilih mau bikin aturan baru untuk traffic. Nah, kita bisa pilih kalau mau atur nama, mau atur program, protevin. Ini servernya ada di Windows atau custom roles. Misalnya program ini kita klik next.
Kita klik next. Nah, program apa yang mau kita atur? Nah, di server ini terinstall apa? Di sini kebetulan ada Firefox. Ada Firefox, oke. Kita mau mengatur di Firefox. Ini ProShell filenya Mozilla Firefox. Kemudian Firefox kita klik open, kemudian klik next. Kita mau allow the connecting if the skirt atau block connection. Kita mau memperbolehkan Firefox akses internet atau tidak. Kita perbolehkan kalau koneksinya secure atau kita block connectionnya, misalnya kita block next. Oke, sekarang mau di-apply atau diterapkan di mana? Di role mana? Domain privat atau public, karena server ini domain yang buang saja sama publiknya, atau mau semua juga boleh, tidak apa-apa. Jadi tidak boleh diakses sama sekali si Firefox-nya ini. Jadinya kita klik next. Oke, kasih nama misalnya disable koneksi Firefox description. Samakan ini tidak apa-apa, kita klik finish. Nah, selesai, sehingga koneksi Firefox akan terblokir. Kalau seandainya si server ini terhubung ke internet, dia tidak bakal bisa internetan. Cuma karena memang di sini tidak terhubung ke internet, tidak bisa sama sekali. Google juga tidak bisa kalau seandainya server ini terhubung ke internet. Si Firefox tidak akan bisa mengakses internet karena blok oleh grup walls begitu. Oke, kita bisa lakukan hal lain juga. Contohnya kita bikin lagi ini, kalau disable connection Firefox ini. Ada tanda no di sini, kita bolehkan. Oke, kita bisa klik kanan new roles port. Nah, port ini kita akan memblokir sebuah port atau memblokir port tertentu. Klik next. Lalu mau TPC atau UDP, karena kita pernah berkecimpung di dunia network, pasti akan tahu apa itu TCP dan apa itu UDP. Terus kita pilih mau semua port lokal atau port tertentu saja. Oke, tentu saja. Misalnya kita memblok port 3389. Itu port untuk remote desktop connection. Windows klik next. Nah, kita bisa pilih mau allow the connection if the secure block the connection. Misalnya allow the connection is the secure, pilih next. Jadi port ini hanya boleh diakses kalau koneksi secure-nya. Kemudian kita klik next. Nah, di sini kita bisa tentukan mau semua user yang boleh mengaksesnya atau user tertentu saja. Kita pilih only allow connection from user. Misalnya kita ADD saja, misalnya di sini Bambang. Nah, si Bambang kalau kita masukkan si Bambang berarti only allow connection from Bambang saja. Jadi hanya memperolehkan koneksi ke jaringan ke user si Bambang, yang lain karyawan tidak bisa mengakses. Yang sudah kita buang saja connectingnya, terus kita bisa skip rules for connection from the users, misalnya semuanya. Jadi di scan-nya di sini hanya boleh akses cold score kecuali expansion, kecuali untuk user tersebut. Di bawah ini kita bisa tambahkan misalnya si Rini. Nah, si Rini boleh akses meskipun tidak score. Meskipun berada di koneksi yang tidak score, ini boleh mengakses. Maksudnya begini. Tapi kita tidak bisa akan melakukan terus, diklik saja next. Nah, ini sama seperti user, cuma kalau ini komputer, kalau di komputer biasanya kan komputer name-nya komputer. Misalnya Win berapa, Win 10, Win 12. Nah, ini klien sudah pernah terdaftar di DNS. Nah, ini bisa pilih salah satu saja seperti menentukan user, cuma bedanya ini menentukan mesin, menentukan perangkat. Oke, kalau sudah next, oke, apply. Di apply time jaringan domain privat
public tiga-tiganya boleh. Ini public tiganya boleh. Pilih next, kasih nama misalnya remote board. Oke. Finish, udah selesai. Jadi oke, mana tadi? Oke, remote board. Jadi lambangnya gelombang gitu. Kita contoh lagi, klik kanan, jut, lalu kita blok. Kita bisa memblok atau menggelau predefine. Predefine ini adalah beberapa service bawaan Windows, contohnya Active Directory, Domain Service. Terus ada divisi manajemen, distributor, dan traction koordinator DNS server. Kita bisa blok DNS service atau low DNS service, kemudian MP-Trap software load balance, tergantung kebutuhan kebijakan dari masing-masing perusahaan. Diperbolehkan apa tidak. Misalnya kita coba mainkan aturan remote shutdown. Kita tidak boleh meremote shutdown atau mematikan komputer secara remote. Nah, di sini inbound rules for remote shutdown, rulesnya, exitnya di health profilnya semua. Kemudian descriptionnya, nah di sini untuk apa programnya, protokol apa, lokal, addressnya apa. Kemudian oke, NB remote nya set, terus di bawahnya inbound RTCPN, ada RPCP. Ini RPCP ini remote-nya provider, jadi kita bisa men-shutdown lewat TCP method atau TPC mode procedure file. Ini salah satu metode shut. Ini dua metode shutdown yang paling sering digunakan. Kita klik next saja, tidak apa-apa. Oke, sekarang kita diperbolehkan apa tidak. Boleh apa tidak. Misalnya kita mau blok koneksi remote shutdown, kita tidak bisa meremote shutdown, meremote perangkat lain dari mana maupun block the connection. Nah, selesai. Sehingga lamanya no di sini, artinya kalau no berarti tidak boleh. Kalau gembok artinya boleh tapi ada syaratnya. Kalau lambangnya hijau artinya diperbolehkan. Misalnya kita Defender. Nah, Windows Defender. Firewall di advanced setting, kemudian inbound rules-nya. Nah, di rules-nya firewall lokal untuk si server ini. Nah, kalau no kan tandanya ini disable. Kalau gembok artinya boleh tapi dengan syarat. Kalau hijau berarti diperbolehkan. Oke, diperbolehkan. Oke. Itu saja. Semoga video saya ini dapat dimengerti dengan baik. Maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.